67. Bulan mempersilahkan Marcel masuk ke dalam rumah. Jelas tidak terlihat sedikitpun ketenangan di wajah Marcel, terlebih ketika melihat wajah sembab Erina dan matanya yang merah. Kekhawatiran tergambar nyata di sana. Namun Erina memalingkan wajah, menghindari tatap mata dengan Marcel. Perasaan yang Erina miliki saat ini terasa sangat rumit. Dia tidak bisa membenci Marcel, tapi tidak sanggup juga melihat wajahnya. Erina. Marcel berhenti di depan Erina dan tiba-tiba berlutut. Tidak ada perasaan lain yang terlihat dari sorot mata Marcel, kecuali penyesalan dan kekhawatiran terhadap Erina. Wanita yang seharusnya menjadi teman di pelaminan 2 minggu lagi, namun terancam batal setelah kedatangan wanita yang mengacaukan impian Erina maupun Marcel. Mata Erina terpejam rapat, hancur, kecewa, sakit, sedih dan marah menjadi satu. Sebelumnya, menyambut dan melihat kedatangan Marcel adalah hal yang paling Erina tunggu-tunggu. Perasaannya pada Marcel seperti tidak terukur. Tapi setelah mengetahui fakta menyakitkan, Erina sadar bahwa tidak seharusnya dia menaruh hati begitu dalam pada Marcel sekalipun pria itu sudah menjadi calon suaminya. Buka matamu Erina, kita masih perlu bicara. Marcel berkata lembut, namun ada kesedihan di dalamnya. Erina tidak menjawab. Dia justru menepis tangan Marcel yang ingin menggenggamnya. Erina sama sekali tidak mau membuka mata. Dari raut wajahnya, dia tampak menahan tangis. Dengan bibir tertutup rapat, Marcel, bisa bicara sebentar. Tapi di sini saja, tinta bulan. Dia menunggu Marcel menoleh padanya dan memberi isyarat agar Marcel duduk di sofa, tapi bukan sofa yang sama dengan Erina. Dengan berat hati, Marcel beranjak dari hadapan Erina dan menempati sofa di seberangnya. Erina tampak menunduk dan berani membuka matanya tanpa mau melihat Marcel. Aku sudah tahu permasalahan yang terjadi di antara kamu dengan Erina. Maaf jika mungkin aku lancang karena ingin menyelesaikan permasalahan ini. Acara pernikahan tinggal 2 minggu lagi, tidak mungkin masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa dibicarakan dengan keluarga besar. Ujar Bulan. Tatapannya tidak lepas dari Marcel yang terus menatap ke arah Erina dengan ekspresi putus asa dan sedih. Namun Bulan tahu semua ucapannya didengar oleh Marcel. Aku tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini dari keluarga besar kami. Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan lebih dulu dengan wanita itu. Seseorang menargetkan agar hancur dengan menjebakku bersama wanita asing. Aku tidak mengenalnya sama sekali sebelum kejadian itu. Jelas Marcel. Sesekali dia melirik Bulan, namun lebih fokus pada Erina. Jangan menjadi pengecut, jelas-jelas wanita itu mengaku sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan kamu. Sinis Erina yang tiba-tiba merespon perkataan Marcel. Marcel menatap sendu. Erina, aku tidak pernah serapuh ini sebelum tahu bahwa kamu lebih percaya orang lain daripada aku. Setiap hari aku berusaha mencari bukti. Aku yakin wanita itu tidak mengandung anakku. Aku memintamu menunggu, bersabar sedikit lagi sampai aku mendapatkan bukti-buktinya. Erina tersenyum kecut. Menunggu? Sampai kapan? Sampai pernikahan kita digelar dan bukti itu tidak pernah ditemukan. Lalu aku akan menjadi wanita paling bodoh karena percaya padamu. Erina membuang muka. Dia sudah tidak lagi memiliki harapan pada Marcel. Jika memang tidak berjodoh, Erina hanya berharap dia bisa segera melupakan Marcel dan menghapus rasa sakitnya. Maaf, aku harus menginterupsi. Sebaiknya tidak perlu memperdebatkan masalah ini untuk sekarang. Belum ada yang tahu masalah ini kecuali aku dan kalian berdua tentunya. Cepat atau lambat, keluarga harus tahu. Daripada mereka tahu dari wanita itu atau keluarganya, lebih baik kalian yang memberitahu mereka. Ini bukan masalah kecil, tapi menyangkut 2 keluarga, bahkan mungkin 3 keluarga. Tutur Bulan. Dalam situasi seperti ini, Bulan menahan diri untuk tidak menangis meski dadanya ikut sakit melihat Erina yang rapuh. Aku tidak mau pernikahan kami dibatalkan. Jika semua keluarga tahu, aku akan kehilangan Erina. Lirih Marcel, suaranya tercekat dan berkaca-kaca menatap Erina. Tapi kamu tidak bisa seperti ini, membiarkan Erina menyimpan semua rasa sakit dan kesedihannya sendiri. Dia butuh semangat dari orang-orang yang menyayanginya, dan tentu saja dari keluarganya. Bulan menatap tegas. Keluarga juga berhak tahu dan menentukan keputusan. Bahkan mungkin ikut membantu Marcel jika memang Marcel bersikeras bukan dia pelakunya.
Beri aku waktu 2 hari lagi, jika bukti-bukti itu belum ada di tanganku, kita akan membicarakannya dengan semua anggota keluarga. Tutur Marcel meyakinkan. Bulan melirik Erina, namun adik iparnya itu sama sekali tidak merespon ucapan Marcel. Baik, tapi jika lebih dari itu, aku dan Erina yang akan mengundang semua keluarga untuk berkumpul. Tegas Bulan tanpa mau bernegosiasi lagi. Marcel mengangguk setuju. Dia kemudian meminta waktu pada Bulan untuk bicara berdua dengan Erina. Dengan terpaksa, Bulan pergi ke kamarnya dan memberikan kesempatan dua orang itu bicara. Seharian Bulan tidak sempat memegang ponsel karena terus menemani Erina mengobrol, atau sekedar duduk berdua tanpa bicara apapun. Suasana hati Erina sedang buruk dan tidak stabil. Bulan berusaha membuat Erina tidak merasa sendirian menghadapi masalahnya. Barulah setelah makan malam dan menemani Erina di kamar sebelah, Bulan pergi ke kamarnya sendiri untuk istirahat. Sekaligus ingin menelpon untuk menanyakan kabar Erik. Seharian tidak melihat ponsel, Bulan menebak jika banyak notifikasi pesan dan panggilan masuk dari suaminya. Bulan sudah siap menghadapi Erik jika kesal padanya. Benar saja, begitu masuk ke kamar dan membuka ponsel yang sejak pagi dibisukan itu, Bulan menemukan banyak pesan dan belasan panggilan tidak terjawab. Bulan tidak lupa jika miliki suami yang posesif, tapi keadaan memaksa Bulan seharian meninggalkan ponselnya di kamar. Bulan membuka riwayat panggilan dan balik menghubungi nomor Erik. Dalam hitungan detik, panggilan teleponnya sudah diangkat. Itu menandakan jika sejak tadi Erik memang menunggu kabar dari Bulan. Assalamualaikum Mas. Bulan memberikan senyum manisnya di layar ponsel. Namun yang dia lihat justru malah kecut Erik yang tidak bersahabat. Waalaikumsalam. Belum sampai 2 hari aku keluar kota, sepertinya kamu sangat menikmatinya sampai tidak ingat punya suami. Ujar Erik dengan sindiran pedas andalannya. Bulan tidak kesal atau tersinggung, dia justru terkekeh melihat kekesalan suaminya dengan sindirannya yang pedas. Bulan, serius kamu tertawa? Erik menatap semakin kesal. Lalu harus bagaimana? Tidak mungkin juga aku menangis. Ini bukan pertama kalinya Mas Erik bicara ketus padaku. Cek, aku pikir kamu akan meminta maaf dan membujukku. Minimal buka kancing piyama sampai perut. Sahut Erik cepat. Bulan membulatkan mata. Astagfirullah, istighfar Mas. Bulan menggeleng gak habis pikir. Kamu pikir aku kerasukan? Erik memutar malas bola matanya. Cepat buka kancingnya sayang, aku kangen kamu. Pinta Erik dengan suara yang berubah sangat lembut. Kamu sudah makan Mas? Tanya Bulan yang sengaja mengabaikan ucapan Erik. Jangan mengalihkan pembicaraan Bulan, aku ingin melihatnya. Kamu benar-benar ya Mas. Aku rasa ada yang salah dengan isi kepalamu. Isi kepalaku hanya kamu, apalagi saat kamu tidak memakai apa-apa sayang. Bulan mendelik dan buru-buru mengakhiri telepon agar Erik tidak semakin menggila lagi. Bersambung. 68. Ponsel di tangan Bulan terus berdering. Sudah panggilan ketiga sejak Bulan memutuskan sambungan telepon sepihak dengan Erik. Bukannya Bulan tidak mau bicara dengan Erik, tapi Bulan merasa permintaan suaminya tidak masuk akal. Membuka pakaian ketika sedang melakukan panggilan video sama sekali bukan tindakan yang baik. Bulan tidak terbiasa, bahkan belum pernah. Bulan menolak panggilan keempat dan mengirimkan pesan jika dia bersedia menerima telepon asal Erik tidak macam-macam. Setelah bernegosiasi, Erik akhirnya setuju meski terlihat tidak bersemangat. Hanya buka baju, apa salahnya Hem? Aku ini suamimu jika kamu lupa. Ujar Erik di saat panggilan teleponnya baru terhubung. Bulan memutar malas bola matanya, nyata tetap saja Erik membahas hal itu meski sudah diperingatkan. Salah karena melalui sambungan telepon. Nanti jika Mas Erik pulang, aku akan melepas baju sepanjang hari, puas. Bulan menekankan kalimatnya dan terdengar kesal. Sementara itu, Erik terlihat full senyum karena ucapan Bulan terdengar menguntungkan baginya. Erik akan menagih janji istrinya ketika dia pulang dan tidak akan membiarkan Bulan memakai baju. Kedengarannya menyenangkan. Kamu memang istri yang pengertian, kata Erik dengan senyum yang tidak memudar. Bulan berdecak. Erik memang paling semangat jika sudah membicarakan hal-hal yang berbau mesum. Mas, ya sayang, apa kamu berubah pikiran dan ingin buka baju sekarang? Erik mengedipkan sebelah matanya untuk menggoda Bulan.
Sontak Bulan melotot kesal. Aku sedang malas bercanda. Baiklah, aku minta maaf. Kenapa? Apa kamu butuh sesuatu? Erik berbicara lembut. Ekspresi wajahnya tidak mesum lagi. Apa kamu tahu sesuatu tentang Marcel? Maksudku, sifatnya seperti apa? Bulan bertanya ragu-ragu. Ini belum saatnya dia menceritakan pada Erika apa yang terjadi dengan Erina, namun rasa penasaran membuat Bulan tidak bisa menahan diri. Setidaknya Bulan ingin tahu tentang Marcel dari penilaian Erik. Sebab Erik sempat menentang pernikahan mereka meski alasannya karena Erina masih terlalu muda. Pertanyaan yang dilontarkan Bulan berhasil membuat dahi Erik dipenuhi kerutan. Kenapa tiba-tiba menanyakan Marcel? Kamu tidak tertarik padanya kan? Tanyanya curiga. Astagfirullah mas, kamu pikir aku istri seperti apa? Aku hanya ingin tahu saja karena khawatir. Bagaimana jika sampai Erina mendapat pasangan yang salah? Kamu pernah menolak Marcel beberapa bulan lalu, aku pikir karena kamu tahu sesuatu tentang Marcel. Erik paham seperti apa karakter Bulan, selama ini Bulan juga tidak suka mencari-cari perhatian padanya. Jadi sudah dipastikan di luar sana Bulan tidak akan berpikir untuk tertarik pada pria lain. Namun tetap saja Erik yang sulit mengontrol kecemburuannya. Jangankan mendengar Bulan menanyakan pria, menyebut nama pria lain saja sudah membuat Erik cemburu. Jika dipikir-pikir, Erik seperti sedang menerima karmanya. Dulu sekedar melirik Bulan saja rasanya tidak sudi. Sampai menolaknya terang-terangan dan tidak menganggapnya sebagai istri yang sah di mata hukum dan agama. Sekarang perasaannya berbanding terbalik 180 derajat. Berat jika harus berjauhan dengan Bulan. Hati dan kepalanya dipenuhi oleh Bulan. Mas, kenapa senyum-senyum? Aku nunggu jawaban kamu dari tadi. Tegur Bulan ketika Erik tak kunjung menjawab dan hanya senyum-senyum tidak jelas di layar ponsel. Iya sayang, kamu tanya apa tadi? Tanya Erik. Seketika dia lupa dengan pertanyaan yang dilontarkan Bulan. Bulan menghela nafas pelan sebelum mengulangi pertanyaannya. Aku tidak setuju karena terlalu cepat memutuskan pernikahan. Erina bahkan belum lulus saat itu. Soal Marcel, aku tidak begitu mengenalnya. Tapi dia pria yang mapan, keluarganya juga bukan orang biasa. Kenapa tiba-tiba menanyakan Marcel? Apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Tanya Erik penasaran. Bulan buru-buru menggeleng. Tidak, aku hanya ingin tahu saja. Erina terlihat sangat mencintai Marcel, aku tidak mau Erina dikecewakan. Aku orang pertama yang akan menghajar Marcel jika dia berani mengecewakan Erina. Sahut Erik serius. Jantung Bulan berdetak kencang. Jika sampai Erik tahu masalah ini, sudah pasti akan terjadi keributan besar. Erik tidak mungkin melepaskan Marcel begitu saja ketika tahu Erina dibuat sakit hati dan kecewa. Sudah malam, Mas Erik sebaiknya istirahat. Aku juga sudah mengantuk. Bulan mengalihkan pembicaraan dan ingin segera mengakhiri telepon agar obrolan itu tidak berlanjut. Baiklah, tunggu aku pulang, aku mencintaimu. Erik mendekatkan wajahnya dan membuat gerakan mencium layar ponsel, membuat layar ponsel Bulan dipenuhi bibir sang suami. Bulan dibuat senyum dan geleng-geleng kepala, tapi dia juga melakukan hal yang sama seperti Erik. Rasanya aku ingin pulang detik ini juga, ujar Erik setelah menerima ciuman virtual dari istrinya. Bulan terkekeh. Sayang sekali Pak Erik sangat sibuk dan tidak bisa pulang dalam waktu dekat. Aku tutup teleponnya, selamat beristirahat. Asteris. Apa yang ditakutkan oleh Bulan benar-benar terjadi. Yaitu pernikahan Erina yang batal digelar karena Marcel tidak bisa menunjukkan bukti tentang siapa ayah dari anak yang sedang dikandung oleh wanita itu. Hingga tepat di hari ketiga setelah Marcel datang ke rumah Bulan, semua keluarga besar berkumpul di rumah orang tua Erik. Secara pribadi, kedua orang tua Marcel datang untuk menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas kejadian yang menimpa putranya. Yang berdampak pernikahan Marcel dan Erina terpaksa harus dibatalkan. Bulan hanya bisa menunduk sedih, sekedar menatap Erina saja terasa sesak. Tidak bisa dibayangkan bagaimana perasaan Erina saat ini. Dunianya pasti hancur ketika impiannya lenyap begitu saja dan hanya menjadi angan-angan. Erik yang masih mengawasi proyek di luar kota, terpaksa kembali ke Jakarta lebih awal. Kabar batalnya pernikahan Erina membuat Erik ikut terpukul. Dia ikut merasakan sakit hati atas kejadian yang menimpa Erina.
Erik bahkan sempat melayangkan tinjuan di wajah Marcel hingga dilerai oleh banyak orang sebelum Marcel dibuat babak belur. Kami meminta maaf atas kecerobohan putra kami. Pak Franz, putra saya tidak punya niat mengacaukan pernikahannya sendiri. Sejak dulu dia selalu meyakinkan saya bahwa pilihannya adalah yang terbaik. Marcel tidak pernah main-main dengan perasaannya. Namun kejadian ini di luar kehendak kami. Dia tetap harus bertanggung jawab pada Stella. Pak Darius sebagai ayah kandung Marcel bicara panjang lebar dan tampak berat mengatakannya di depan semua orang, terutama pada Erina. Tidak perlu meminta maaf Pak Darius, jika kalian tidak datang untuk membatalkan pernikahan ini, saya yang akan membatalkannya. Putri kami tidak mungkin menghalangi seseorang yang ingin bertanggung atas perbuatannya. Anak-anak kita tidak berjodoh, kami bisa menerima. Erina juga sudah ikhlas. Papa Atmaja menggenggam tangan putri untuk menguatkan. Dia tahu putrinya masih sangat rapuh menerima kenyataan ini. Erina memaksakan senyum. Aku baik-baik saja Om, tidak perlu meminta maaf. Semoga pernikahannya berjalan lancar. Erina hanya menatap Darius. Sejak tadi dia sengaja menghindari tatapan Marcel, terlebih mama tiri Marcel. Wanita parubaya itu sejak awal tidak menyukainya. Erina dan kedua orang tuanya mengantar keluar Marcel sampai ke depan rumah. Sedangkan Erik memilih duduk di ruang keluarga karena tidak sudi bersikap baik pada mereka. Bulan pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menemani Erik. Jika Bulan izin ikut mengantar, sudah pasti Erik akan melarangnya. Bersambung 69. Kamu sudah tahu dari awal tapi tidak berniat memberitahuku. Tegur Erik. Bulan menyembunyikan masalah ini dan itu membuat Erik sedikit kecewa. Seharusnya masalah Erina dan Marcel bisa diselesaikan lebih cepat kalau Bulan langsung memberitahunya. Aku pikir tidak ada salahnya memberi Marcel kesempatan untuk mencari bukti. Dia terlihat sangat yakin tidak menghamili perempuan itu. Bagaimana jika Marcel dijebak seperti Rahel yang hampir menjebakku? Bulan juga memiliki alasan kuat kenapa dia menyetujui permintaan Marcel untuk mencari bukti. Marcel terlihat sungguh-sungguh dan sangat yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Semudah itu kamu mempercayai omongan Marcel. Pria bisa melakukan apa saja untuk terlihat benar. Dia hanya bicara omong kosong, sebenarnya dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Sahut Erik kesal. Bulan melirik tak suka. Kenapa juga Erik jadi melampiaskan kekesalan padanya? Bulan merasa tindakannya benar, bukankah tidak ada salahnya memberikan kesempatan pada Marcel untuk memperjelas semuanya? Setidaknya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat setelah tahu kebenarannya, tidak gegabah mengambil keputusan tanpa memberikan Marcel kesempatan mencari buktinya. Mas Erik bicara seolah tidak pernah melakukan kesalahan dan meminta diberi kesempatan. Ketus Bulan sembari beranjak dari sofa dan meninggalkan Erik sendiri di ruang keluarga. Ketika Erik ingin menyusul Bulan, kedua orang tuanya dan Erina kembali setelah mengantar keluarga Marcel. Fokus Erik jadi tertuju pada adiknya yang menunduk sendu. Kamu pernah bilang ingin melanjutkan S2 di luar negeri, aku akan mengurus secepatnya. Pilih universitas yang menurutmu bagus, ujar Erik tanpa berniat membahas soal Marcel. Baik Kak, besok aku akan mulai mendaftar. Aku ke kamar dulu mah, Pak. Erina tampak memaksakan senyum dan segera naik ke lantai 2. Mama Soraya terduduk lemas di sofa. Sikapnya selama di depan keluarga Marcel hanya pura-pura agar tidak membuat Erina semakin sedih. Mama Soraya pura-pura kuat, padahal hatinya lebih hancur dari Erina. Tidak ada seorang ibu yang baik-baik saja ketika rencana pernikahan putrinya batal digelar. Rasanya dunia tidak adil memperlakukan putrinya. Namun Mama Soraya sempat mengingat perlakuan Erik pada Bulan. Mungkin ini sebagai pengingat dan teguran agar di kemudian hari, keluarganya tidak lagi menyakiti orang lain. Seharusnya Papa tidak meleraiku, Marcel perlu diberi pelajaran. Ujar Erik yang masih belum puas menghajar Marcel. Sudahlah Rick, kita juga bukan orang suci yang tidak pernah melakukan kesalahan. Apa kamu lupa pernah menyakiti Bulan? Apa yang kamu lakukan bahkan lebih parah dari Marcel, kamu masih menjalin hubungan dengan Celine di saat sudah menikahi Bulan. Sahut Mama Soraya. Bukan bermaksud mengungkit kesalahan putranya, Mama Soraya hanya tidak ingin Erik menaruh dendam pada Marcel karena sudah menyakiti Erina. Perkataan Mama Soraya membuat Erik bungkam, dia langsung tertampar oleh perbuatannya sendiri.
Apa yang dikatakan Mama Soraya memang benar. Perlakuannya terhadap Bulan sangat keterlaluan. Dia beruntung karena Bulan mau memaafkan dan memberinya kesempatan. Sebaiknya masalah dengan Marcel tidak diperpanjang lagi karena sudah selesai. Tutur Papa Atmaja. Kita fokus saja pada psikologis Erina. Masalah ini pasti membuat mentalnya terguncang. Tidak perlu membahas soal Marcel dan pernikahan di depan Erina. Mama Soraya dan Erik kompak mengangguk. Mereka setuju dan berharap Erina segera bangkit dari keterpurukannya. Dia masih terlalu muda, masa depannya juga masih panjang. Banyak hal yang masih bisa dilakukan Erina di masa depan. Sudah 1 bulan berlalu sejak keluarga Marcel datang untuk membatalkan acara pernikahan Marcel dan Erina. Keluarga besar sudah mengikhlaskan dan kehidupan mereka berjalan normal, terutama Erina. Wanita 22 tahun itu baru saja terbang ke Australia untuk melanjutkan studinya. Keputusan Erina untuk belajar di luar negeri sebenarnya sudah sejak lama dibicarakan dengan keluarga. Tapi ketika Marcel datang ingin menikahinya, Erina memutuskan untuk menjadi wanita karir sekaligus istri bagi Marcel. Namun semuanya hanya menjadi angan-angan yang tidak pernah terjadi. Bulan memasuki rumah dan berhenti di ruang keluarga. Dia menjatuhkan tubuhnya di sofa. Erik menyusul dan duduk di sebelahnya. Keduanya baru pulang dari bandara setelah mengantar Erina untuk pergi ke Australia. Selama sebulan ini, Erina tinggal di rumah mereka. Bulan sampai memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Selain ingin menemani Erina, Bulan juga ingin lebih fokus pada rumah tangga dan berharap segera hamil. Akhirnya Erina bisa melanjutkan hidup lagi. Aku benar-benar lega dan bangga padanya. Rasa sakitnya pasti belum hilang, tapi Erina punya semangat. Aku yakin dia akan menemukan orang yang tepat suatu saat nanti. Gumam Bulan dengan senyum bahagia di wajahnya. Bulan satu-satu orang yang selalu ada di samping Erina ketika sedang terpuruk dan mencoba bangkit. Entah berapa sering Erina menangis dan berapa banyak air mata yang terbuang selama 1 bulan ini. Erina benar-benar rapuh, tapi tidak terang-terangan menunjukkan di depan keluarganya. Hanya pada Bulan, Erina mau berbagi penderitanya. Aku harap begitu. Sepertinya aku perlu menyelidiki pria yang ingin menikahi Erina sebelum memberinya izin. Ujar Erik. Dia akan belajar dari pengalaman, untuk tidak sembarangan melepas Erina pada pria manapun. Bahkan pria dari kalangan atas pun tidak menjamin pria itu baik. Ngomong-ngomong, kita belum sempat membuat jadwal dengan dokter. Erina sudah ke Australia, kita bisa fokus untuk program hamil. Ucap Bulan mengingatkan, seharusnya mereka pergi ke dokter setelah Erik pulang dari luar kota. Tapi karena ada masalah ini, mereka terpaksa menundanya dan lebih fokus pada pemulihan psikis Erina. Erik mengulum senyum, dia secara sengaja mendekatkan tubuhnya pada Bulan. Bahkan satu tangannya sudah melingkar di pinggang ramping Bulan. Gerakan yang tiba-tiba itu sontak membuat Bulan refleks menggeser tubuhnya. Dia menatap Erik penuh waspada. Jangan mulai mas. Sekarang masih jam 8 pagi. Bulan terpaksa mendorong pelan dada Erik agar menjauh. Aura Erik yang ingin memangsanya cukup kuat. Bulan sadar dia tidak akan selamat meski berusaha mencegahnya. Karena sejak dulu Erik memang tidak menerima penolakan. Dia menginginkan Bulan untuk pasrah atau sama-sama menikmatinya. Jam berapapun tidak masalah sayang, aku bahkan rela bangun jam 1 malam kalau memang menginginkanmu. Kita usaha dulu sebelum pergi ke dokter, sahut Erik dengan seringainya yang mesum. Bulan sampai merinding dibuatnya, apalagi ketika tangan Erik menyusup ke dalam baju dan menyusuri punggungnya. Baiklah, tapi tidak di sini. Ayo ke kamar saja. Bulan berdiri dan menarik tangan besar Erik. Bio Asi sedang pergi berbelanja. Bulan takut jika sewaktu-waktu Big Asi pulang dan menyaksikan adegan yang tidak seharusnya dilihat. Janji padaku dulu, kamu akan di atas sampai aku selesai. Ujar Erik. Bulan melotot, tapi tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan suaminya. Iya aku di atas. Puas. Kesal Bulan dan berlalu lebih dulu. Erik terkekeh dan setengah berlari menyusul Bulan. Tidak ada kata puas untuk bercinta denganmu. Kamu selalu membuatku ingin melakukannya lagi dan lagi. Diam mas. Tegur Bulan dengan wajah yang sudah memerah karena malu. Bersambung. 70. Siang ini jadwal Bulan dan Erik pergi ke dokter untuk konsultasi tentang program kehamilan.
Namun Bulan merasakan tidak enak badan sejak semalam. Beberapa kali dia muntah, sampai sekarang pun keadaannya masih sama. Tadinya Erik berencana membatalkan janji dengan Dr. Obgyn dan memilih untuk memeriksakan kesehatan Bulan lebih dulu. Tapi Bulan tidak setuju dan bersikeras ingin bertemu dengan Dr. Obgyn hari ini. Erik sampai tidak tega melihat kondisi Bulan yang tampak lemas. Karena biasanya Bulan selalu penuh semangat dan energi. Tidak seperti saat ini, makan pun hanya sedikit. Alih-alih antusias karena ingin berkonsultasi dengan Dr. Obgyn, Erik malah dibuat cemas karena kondisi kesehatan istrinya. "Sayang, kamu yakin baik-baik saja? Kita bisa datang ke Dr. Obgyn lain kali, sekarang kita ke dokter umum saja ya, kamu harus diperiksa," bujuk Erik. Ini kesekian kalinya Erik berusaha membujuk dan meyakinkan Bulan agar bersedia memeriksakan diri ke dokter. "Bukannya sudah aku jawab, aku tidak mau. Mas Erik pilih ke Dr. Obgyn atau kita tidak pergi kemanapun," tegas Bulan sedikit kesal. Erik menghela nafas pasrah. Dia tidak akan membujuk Bulan lagi karena jawabannya akan tetap sama. Selain kondisi kesehatan Bulan yang mengkhawatirkan, Erik juga merasa bahwa suasana hati Bulan sedang buruk. Mungkin sudah kesekian kalinya Bulan menjawab dengan nada tegas, lebih tinggi dan terdengar ketus. Sama sekali tidak mencerminkan sosok Bulan yang bisa lebih tenang dari ini. Dengan sedikit terpaksa, Erik melajukan mobilnya menuju rumah sakit tempat mereka akan bertemu dengan Dr. Obgyn. Mereka sudah mencari informasi di beberapa rumah sakit untuk mencari Dr. Obgyn yang paling bagus dan berpengalaman dalam membantu pasutri yang ingin segera memiliki anak. Keduanya tiba di rumah sakit setelah menempuh beberapa menit perjalanan. Erik menggandeng tangan Bulan memasuki rumah sakit. Karena sudah membuat janji, jadi keduanya langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan untuk bertemu dengan dokter. "Bukannya itu Arlan, dia bekerja di rumah sakit ini rupanya," gumam Erik ketika tidak sengaja melihat sosok Arlan jalan terburu-buru tak jauh di depannya. Bulan mengikuti arah tatapan Erik dan hanya sekilas melihat Arlan karena pria itu sudah masuk ke ruang ICU. "Sebelumnya bukan di sini, mungkin pindah tugas," ujar Bulan. Sebagai orang yang pernah dekat dengan Arlan, tentu saja Bulan tahu di rumah sakit mana Arlan bekerja. 1 bulan yang lalu Om Franz baru saja membeli rumah sakit ini. Pasti ada hubungannya dengan Arlan yang tiba-tiba pindah ke rumah sakit ini. Erik bergumam dengan banyak tanda tanya di kepalanya. Tapi meski begitu, Erik tidak akan bertanya dan ataupun mencari tahu lebih jauh. Apalagi Arlan memang menantu Om Franz. Jika memang Om Franz membeli rumah sakit karena Arlan, maka sah-sah saja. Gara-gara melihat Arlan, aku jadi ingin tahu kabar Rahel. Aku pikir Om Franz dan Tante Belina tidak akan tega melihat Rahel hidup sederhana, tapi ternyata malah mereka yang ingin melihat Rahel seperti itu, ucap Bulan. Seketika ingatannya mundur 2 bulan lalu, ketika dia mendengar kabar bahwa Om Franz dan Tante Belina menarik semua fasilitas mewah milik Rahel. Termasuk mobil, kartu kredit, bahkan tabungan pendidikannya pun ikut ditarik. Sudahlah, tidak perlu membicarakan bocah nakal itu. Jika bukan sepupuku, sudah kuhajar bocah itu karena berencana menjebak kamu. Untung saja dia yang terkena jebakannya sendiri. Senjata makan tuan, rasakan saja kalau sekarang standar hidupnya terjun bebas, ujar Erik dengan kata-kata julidnya. Sikap Erik benar-benar berubah pada Rahel, bahkan jauh sebelum penjebakan itu terjadi. Tapi bukan tanpa alasan, karena Rahel sendiri yang suka membuat masalah dengan Erik dan memancing amarahnya. Obrolan mereka berhenti ketika seorang suster mempersilahkan Erik dan Bulan masuk ke ruang pemeriksaan. Di dalam sudah ada dokter perempuan parubaya. Ya, Erik sendiri yang memilih dokter itu. Selain karena dokternya sudah berpengalaman, alasan utamanya karena jenis kelamin dokter tersebut adalah perempuan. Karena jika dokter laki-laki, Erik tidak akan rela dokter itu memeriksa Bulan. Bulan kemudian menceritakan keluhannya yang sebenarnya banyak keluhan psikis dibanding keluhan fisik. Lebih pada keluhan mentalnya yang semakin hari dibuat cemas lantaran tak kunjung hamil. Padahal pernikahan mereka juga belum genap 2 tahun. Tapi sudah membuat Bulan cemas. "Apa boleh jika langsung di USG saja dok?" tanya Bulan, tepatnya setelah dia menceritakan keluhan fisiknya yang terjadi sejak semalam. Wanita parubaya itu tersenyum.
Senyum yang membuat Bulan semakin yakin. Tentu saja, jika ingin memastikan hal itu, memang lebih akurat langsung melakukan USG. Jawabnya, mendengar dokter itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang keluhan fisiknya, Bulan tampak menghela nafas lega. Dia sempat memberikan kode pada dokter itu dan ternyata kodenya bisa dimengerti. Erik yang sejak awal tidak banyak bicara, dia hanya mengikuti arahan dari Bulan untuk ikut ke ranjang pasien. Bulan meminta Erik berdiri di sebelahnya dengan menghadap ke arah monitor. Erik terlihat cemas ketika dokter mulai mengoleskan gel hingga mulai menempelkan alat tersebut yang langsung membuat gambar pada monitor di depannya terlihat bergerak. Masya Allah, ada 3 bulan. Seru dokter itu dengan ekspresi haru sekaligus senang. 3 apanya dok? Tanya Erik bingung. Sementara itu, mata Bulan sudah berkaca-kaca. Antara percaya dan tidak, ini seperti mimpi yang sama sekali tidak pernah Bulan bayangkan sebelumnya. Alhamdulillah, ucap Bulan penuh syukur. Suaranya bahkan bergetar karena menahan tangis bahagia. Erik makin kebingungan mendengar Bulan mengucap syukur, sedangkan dokter itu tidak memberikan jawaban apa-apa. Sayangnya sampai Erik mengulangi pertanyaan yang sama, Bulan maupun dokter itu kompak tidak menjawabnya. Hingga sampai di parkiran dan keduanya sudah masuk ke dalam mobil, Erik masih saja berusaha mencari jawaban dan penjelasan dari Bulan. Sayang, kenapa tidak jawab? Yang dimaksud dokter ada 3 itu apa? Lalu kenapa kita tidak jadi program? Banyak sekali pertanyaan yang belum Erik dapatkan jawabannya. Nanti aku jelaskan kalau sudah sampai di rumah. Ayo jalan. Tapi sebelum itu, aku ingin beli pizza dulu. Erik tidak banyak bicara lagi. Dia menahan diri meski sebenarnya tidak sabar ingin tahu apa yang terjadi. Sampainya di rumah, Bulan tampak tersenyum lebar berjalan ke ruang keluarga sembari menenteng 3 box pizza dengan 3 rasa yang berbeda. Di belakang ada Erik yang membawa beberapa macam jenis minuman dingin dari restoran yang sama. Bulan memanggil Big Asi untuk ikut menikmati pizza bersama. Tapi sebelumnya, Bulan menyuruh Big Asi untuk melihat foto hasil USG-nya. Big Asi, Pak Erik tidak tahu hasil USG istrinya. Boleh minta tolong jelaskan ke Pak Erik. Nada bicara Bulan seperti mengejek, membuat Erik mendengus kesal. Tangan Big Asi gemetar memegang 4 lembar foto hasil USG milik majikannya. Ya Allah, Neng Bulan, tangis Big Asi pecah. Big Asi kenapa nangis? Jangan bikin saya panik, seru Erik. Ini lihat Pak. Big Asi menyodorkan 1 lembaran itu di depan Erik. Iya saya lihat, bahkan sejak di rumah sakit. Gambarnya tidak jelas, mana saya tahu maksudnya apa. Jawab Erik frustasi. Bulan menahan tawa melihat ekspresi frustasi suaminya. Neng Bulan hamil Pak, bayinya kembar 3. Seru Big Asi senang. Apa? Bola mata Erik membulat sempurna. Beberapa detik kemudian, pria tidak sadarkan diri di sofa. Erik pingsan saking terkejutnya. Bersambung. 71. Berniat membuat kejutan untuk Erik, Bulan sudah membayangkan sebahagia apa raut wajah Erik ketika mendengar kabar kehamilannya dengan mengandung 3 bayi kembar sekaligus. Seharusnya Erik bereaksi seperti itu bukan? Sebagai seorang suami yang mengetahui istrinya hamil, dia akan menjadi seorang ayah dalam waktu dekat dan memiliki 3 orang anak sekaligus. Namun reaksi Erik justru di luar ekspektasi Bulan. Siapa sangka pria bertubuh tegap dan atletis itu malah pingsan dan sekarang baru sadarkan diri. Bulan sampai geleng-geleng kepala melihat kelakuan suaminya. Sebenarnya Erik bahagia atau tertekan mendengar kehamilan kembar 3, sampai-sampai stop dan berakhir pingsan. Kamu tuh bagaimana sih mas? Kamu tidak senang dengar aku hamil? Bulan mendadak sensitif, merasa jika Erik tidak senang dengan kabar kehamilannya. Kondisi Erik yang belum sepenuhnya pulih, hanya diam dan mengerjapkan mata beberapa kali. Dia kesulitan mencerna informasi yang cukup mengejutkan. Kembar 3, Erik tidak bisa membayangkan seramai apa rumahnya nanti jika ketiga anaknya sudah lahir. Suara tangisannya pasti saling bersautan. Belum lagi ketika buang air kecil atau besar bersamaan, bukan hanya 1 bayi yang harus berganti popok, melainkan 3 bagi sekaligus. Erik menepuk keningnya. Kepalanya mendadak nyeri. Dia bahagia, bersyukur tentu saja. Tapi ada perasaan tidak siap mengasuh 3 bayi dalam satu waktu.
Walaupun nanti dia akan membayar babysitter untuk mengurus anaknya, Erik tidak mungkin akan lepas tangan begitu saja tanpa ikut andil di dalamnya. Setidaknya dia akan ikut mengurus 3 anaknya sebelum berangkat dan setelah pulang dari kantor. 3 orang anak sekaligus, apa tidak terlalu banyak? Dalam bayangan Erik, dia akan memiliki 3 orang anak dengan Bulan tapi dalam kurun waktu yang berbeda. Tidak sekaligus 3 seperti ini. Namun Erik mencoba memahami dan bersyukur atas pemberian Tuhan padanya. Lihat, kamu sampai tepuk jidat begitu. Pasti kamu tidak senang kan aku hamil kembar 3. Bulan semakin kesal melihat reaksi Erik. Erik menggeleng cepat dan perlahan mengubah posisinya menjadi duduk. Suami bodoh mana yang tidak senang mendengar istrinya hamil. Aku bahagia sayang, terlalu bahagia sampai terkejut. Bulan berdecak dan membuang muka ke arah lain. Pizza di atas meja sudah tidak menggugah selera lagi. Padahal dia tadi ingin sekali menghabiskan 1 loyang sendirian. Tapi melihat Erik pingsan, suasana hatinya mendadak buruk. Dasar pembohong, bilang saja iya, ketus Bulan malas. Erik kembali membantah tuduhan Bulan. Nyatanya dia memang senang mendengar kabar kehamilan Bulan, hanya saja dibuat syok karena bayinya kembar. Tidak sayang, aku benar-benar senang kamu hamil. Mana mungkin aku tidak senang. Bagaimana kondisi mereka di dalam? Kamu baik-baik saja kan mengandung mereka? Erik mengulurkan tangan ke perut Bulan dan mengusapnya lembut. Siapa sangka di dalam perut yang rata itu sudah ada 3 calon anaknya. Bulan berdecak dan menepis tangan Erik. Sudahlah, jangan pura-pura senang. Menyebalkan, Bulan beranjak dengan raut wajah kesal bercampur sedih. Erik segera mengejar, menahan pergelangan tangan Bulan agar tidak pergi dari ruang keluarga. Sayang, pizzanya bagaimana? Ini pasti mereka kan yang ingin makan pizza. Ayo kita makan sama-sama. Membuang gengsi, Erik lebih mementingkan suasana hati Bulan agar tetap baik. Sekalipun harus membujuk dan memohon berkali-kali. Mas habiskan saja sendiri, aku sudah tidak minat. Sayang jangan seperti ini, anak-anak sedang lapar dan ingin makan pizza. Kamu tega lihat mereka ileran kalau sudah lahir, ujar Erik dengan segala bujuk rayunya. Bulan terdiam sebentar. Sebenarnya dia bukan orang yang suka percaya dengan mitos, tapi salah satu anak dari sepupunya masih ileran sampai usia 3 tahun. Gara-gara saat hamil ingin makan berdua sama mantan tapi tidak kesampaian. Lebih tepatnya dilarang keras oleh sang suami. Erik diam-diam tersenyum lega melihat Bulan duduk kembali di sofa dan mau memakan pizza. Walaupun Erik masih disuguhi wajah masam Bulan, setidaknya kali ini Bulan mau mendengarkan ucapannya. Kapan kita akan memberitahu kabar kehamilan kamu? Orang tua kita pasti sangat bahagia mendengarnya, ujar Erik lembut. Dia hanya menatap Bulan dari samping yang terlihat sangat lahap menyantap pizza. Sepertinya Bulan benar-benar menginginkan makan itu dan tidak rela jika ada yang memintanya. Mama dan Papa diberitahu secepatnya saja. Untuk Bapak dan Ibu, aku ingin memberitahu mereka ketika pulang ke Bandung. 2 bulan lagi mungkin, tanya Bulan meminta pendapat. Kondisinya sedang hamil muda dan mengandung 3 anak sekaligus. Bulan sedikit khawatir jika harus melakukan perjalanan yang lumayan lama. Apa tidak terlalu lama? Nanti kita konsultasi lagi ke dokter. Aku juga harus menanyakan banyak hal untuk ikut menjaga kehamilan kamu dan anak-anak. Kalau saja kamu tidak sekongkol dengan dokter itu, aku pasti sudah menjadi calon ayah yang siaga saat ini, ujar Erik dengan percaya diri. Bulan berdecak. Aku rasa Mas Erik akan pingsan juga di sana, ujarnya yakin. Seketika Erik diam karena malu. Dia juga tidak tahu kenapa malah pingsan. Padahal dia menantikan kehamilan itu, sama seperti Bulan. Oke, kita bicarakan yang lain saja. Erik memilih mengalihkan pembicaraan daripada harus menahan malu sepanjang mengobrol dengan Bulan. Asteris. Waktu terus berlalu dan tidak terasa kehamilan Bulan sudah memasuki tanggal yang cukup untuk melahirkan. Semua anggota keluarga sangat antusias menyambut 3 bayi kembar sekaligus. Sejak pukul 8 pagi, orang-orang sudah berdatangan ke rumah sakit. Padahal jadwal operasi pukul 11 siang. Dan begitu bayi kembar itu lahir, mereka saling berebut ingin melihatnya. 3 boks bayi di ruang perawatan itu tidak terlihat lantaran dikelilingi banyak orang. Erik sendiri selalu penyumbang benih,
dan orang yang selama 8 bulan lebih menjaga kehamilan Bulan, belum diberi kesempatan untuk memandangi wajah kedua putri dan putranya. Dia hanya mengasani ketiga saat beberapa menit terlahir ke dunia. Selebihnya tidak punya kesempatan untuk dekat-dekat dengan anaknya. "Kamu kenapa, Mas?" Bulan menyentuh lengan suaminya. Erik kedapatan menatap sebal pada kerumunan yang tampak sangat seru dan tertawa kecil. "Masih tanya aku kenapa? Kamu tidak lihat 3 anak kita dikuasai mereka? Kenapa juga mereka belum pulang?" Ujarnya dengan nada kesal. Bulan melipat bibirnya ke dalam. Dia menahan tawa. Entah kenapa dia merasa Erik jadi gampang kesal dan tersinggung setelah si kembar lahir. "Aku yang hamil, aku yang melahirkan, tapi kenapa kamu yang kena baby blues?" kata Bulan bercanda. "Cek, mana ada baby blues? Mereka saja yang tidak sadar diri. Harusnya tidak berlama-lama di rumah sakit, membuat ruangan jadi sempit saja," jawab Erik ketus. Bulan menanggapi dengan tawa kecil. "Seharusnya kita bersyukur karena mereka peduli dan menyayangi anak-anak. Jangan perhitungan pada keluarga sendiri, biarkan mereka puas melihat anak-anak." Bulan menasehati sembari mengusap-usap lengan Erik. Tiba-tiba saja Erik meletakkan kepalanya di pundak Bulan dan memeluknya. "Aku kesal melihat mereka," tawannya juga menyebalkan. "Sayang, lebih baik kita buka kamar sebelah saja." Plak, satu pukulan mendarat di lengan Erik. Berhenti tidak masuk akal, lebih baik Mas Erik tidur. Sepertinya efek bergadang semalam membuat suasana hati Mas Erik buruk. "Aku akan tidur di sampingmu. Terima kasih sudah melahirkan anak-anak dengan sehat, aku mencintaimu." Erik mendaratkan ciuman di bibir Bulan tanpa aba-aba. Sempat terkejut, tapi akhirnya dibalas juga oleh Bulan. Salah satu keluarga mereka ada yang melihat adegan romantis itu dan berbisik pada yang lain agar ikut menyaksikannya. "Dasar tidak tahu tempat," seru Rahel. Bulan terkejut dan langsung mendorong Erik. Posisi Erik yang duduk di tepi ranjang, membuat pria itu jatuh ke lantai dan menjadi bahan tertawaan orang-orang. Alhamdulillah usai sampai di sini kisahnya ya, kita lanjutkan lagi kisah apik lainnya. Tamat.